Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وهذا الإنزال من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. نزل القرآن جملة واحدة من اللوح إلى بيت العزة، ونزل به جبريل بأمر الله تعالى على رسوله عليهما السلام مفرقا في نحو 23 سنة. Wahadzal inzalu, dan turunnya Al-Quran ini sebelum sampai ke bumi, minal lauhil mahfuz, diambil dari al-lauhul mahfuz. Kemana turunnya? Ila baitil izzah, ke baitul izzah, minas sama'id dunia, dari langit yang ada di dunia ini. Artinya Baitul Izzah itu terletak di langit pertama, yaitu yang sejajar dengan dunia atau bumi ini. Para ulama menyebutkan bahwa di setiap lapisan langit itu ada baitnya. Kalau di langit ketujuh ada Al-Baitul Ma'mur, seperti yang sering kita dengar di dalam cerita Isra dan Mi'raj. Al-Baitul Ma'mur itu adalah seperti Ka'bah yang ada di bumi. Hanya saja Al-Baitul Ma'mur letaknya di langit ketujuh, di mana para malaikat setiap hari tawaf di sana, dan jumlah mereka 70.000. Apabila malaikat yang berjumlah 70.000 ini selesai tawaf, maka disuruh oleh Allah untuk pergi ke suatu tempat, dan Allah ciptakan lagi 70.000 malaikat yang lain untuk tawaf di Baitul Ma'mur seharian. Setelah selesai, disuruh lagi oleh Allah pergi ke suatu tempat, diciptakan lagi 70.000 malaikat yang lain. Berarti jumlah para malaikat Allah itu tidak bisa terhitung, hanya Allah yang tahu. Nah, itu Al-Baitul Ma'mur. Di langit ke-6 juga ada, di langit ke-5, ke-4, ke-3, kedua, sampai ke langit yang pertama, di situ ada Baitul Izzah. Sampai ke bumi, di situ ada Baitullah atau Ka'bah. Dan setiap bait yang ada di lapisan langit, mulai lapisan yang ketujuh sampai ke yang pertama, itu sejajar dengan Ka'bah, dengan Baitullah yang ada di bumi ini. Andai kata seseorang berdiri tepat berada di pertengahan Baitul Ma'mur dan menjatuhkan batu ke bawah, pasti batu itu akan jatuh di tengah-tengah Ka'bah karena sejajar betul. Begitulah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Nuruddin bin Burhanuddin Al-Halabi di dalam kitab
As-Siratul Halabiyah, ulama besar. Nah, Al-Quran itu Allah Ta'ala kirim, turunkan mulai Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah yang ada di langit pertama itu. Bagaimana proses turunnya Al-Quran itu? Nazal Al-Quranu jumlatan wahidatan. Al-Quran itu turun jumlatan wahidatan, dalam jumlah yang satu. Artinya sekaligus, tidak berangsur-angsur. Dari mana? Minal lauhil mahfuz ila Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz tadi sampai ke Baitul Izzah itu Al-Quran diturunkan sekaligus, tidak berangsur-angsur. Nah, Al-Quran yang ada di Al-Lauhul Mahfuz yang kemudian diturunkan ke Baitul Izzah itu dalam bentuk mushaf dan susunan seperti yang ada di tangan kita pada saat ini, yang dimulai dengan suratul Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Begitulah tertib dan susunan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, lalu kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah inilah Jibril turun dan membawanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berangsur-angsur. Makanya di sini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan wa nazala bihi Jibrilu bi amrillahi, dan turun malaikat Jibril membawa Al-Quran itu dengan perintah Allah Ta'ala ala rasulihi, atas rasulnya, yakni Nabi Muhammad alaihi wassalam, atas keduanya yakni Jibril dan Nabi Muhammad assalam. Dalam keadaan bagaimana Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi dari Baitul Izzah yang terletak di langit pertama tadi? Mufarraqan, dalam keadaan terpisah-pisah. Fi nahwi 23 sanatan, sekitar 23 tahun. Mushaf Al-Quran yang dimulai dengan suratul Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, secara terpisah-pisah. Tidak langsung seperti yang kita baca saat ini. Prosesnya panjang itu, 23 tahun. Kalau kita wayah ini tulak ke toko buku atau toko kitab langsung beli. 1 menit langsung dapat mushaf sebagian. Kalau Nabi lama baru dirangkumkan dalam bentuk mushaf. Perlu waktu 23 tahun lamanya. Dan malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi ala hasabil waqa'i wal hawadith, tergantung dengan peristiwa dan keadaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sesuai dengan tertib yang ada di Lauhul Mahfuz dan di Baitul Izzah. Dari sinilah terjawab pertanyaan yang menanyakan, kenapa surah atau ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di sana. Sampai di 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau surah Al-Alaq 5 ayat pertama itu yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi, kenapa tidak diletakkan di awal sebelum Al-Fatihah? Jawabnya yaitu tadi, karena surah Al-Alaq 5 ayat pertama itu diturunkan kepada Nabi Muhammad tergantung dengan hal ihwal yang dialami oleh Nabi. Karena waktu itu Nabi sedang beruzlah di Goa Hira yang terletak di atas Jabal Nur, dan beliau belum pernah menerima wahyu sama sekali, melainkan itu yang pertama kalinya beliau terima, yang berbunyi Iqra, bacalah, dan itu sesuai memang dengan keadaan yang dialami oleh Nabi.
Karena di akhir-akhir itu ketika beliau berusia 40 tahun tidak suka lagi berbaur dengan orang banyak. Beliau lebih senang menyepi dan menyendiri di atas Jabal Nur di Goa Hiro. Dan beliau bingung apa yang harus dibaca dan apa yang harus disampaikan kepada umat. Akhirnya turun ayat sesuai dengan apa yang dialami oleh Nabi, menjawab kebingungan beliau. Apa? Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, dan seterusnya. Begitu. Nanti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersedih, turun lagi ayat lain. Nanti ketika Nabi sedang kebingungan menghadapi gangguan orang-orang kafir, beliau tidak langsung melawan dan mengumumkan peperangan. Tidak, melainkan menunggu wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Lalu di saat Nabi sedang kebingungan seperti itu, turunlah wahyu dan seterusnya. Jadi Al-Qur'an itu kalau kita pandang dari segi asal usul diciptakannya, maka bentuknya sama seperti susunan dan urutannya sama seperti mushaf yang ada pada saat ini. Dimulai dari suratul Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Dari Lauhul Mahfud sampai ke Baitul Izzah. Nanti dari Baitul Izzah kepada Nabi itu diturunkan secara berangsuran dan tidak tertib, melainkan menyesuaikan dengan keadaan yang sedang dialami oleh Nabi. Ketika Nabi umpamanya di kota Mekah mendapat gangguan, cacian dan makian dari orang-orang kafir, beliau diboikot dan seterusnya. Turun firman Allah kepada beliau yang menyuruh untuk berhijrah ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Begitu seterusnya. Makanya beliau menyebutkan di sini, kata beliau, Al-Quran tadi dibawa oleh malaikat Jibril dengan perintah Allah Ta'ala kepada Nabi, mufarraqan, dalam keadaan terpisah-pisah, berangsur-angsur, fi nahwi 23 sanatan, pada masa sekitar 23 tahun. Kenapa 23 tahun? Wahiyya muddatul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah masa wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz auhallahu ilaihi, sebab Allah mewahyukan kepada Nabi wa huwa ibnu arba'ina sanatan, sedangkan beliau ketika itu berusia 40 tahun. Wa qubida alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat an 63 sanatan, berusia 63 tahun. Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40, meninggal 63 tahun. Berarti mulai umur 40 sampai 63 itu adalah 23 tahun. Kadzalika qala al-ulama'ul muhaqqiquna minas salafi wal khalaf. Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama dari kalangan orang-orang ulama yang ahli tahqiq, yang betul-betul mendalami ilmu, minas salafi wal khalaf, dari kalangan para ulama salaf terdahulu, wal khalaf, dan ulama-ulama setelah mereka. Ini yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul umur 40 dan meninggal umur 63. Berarti pada masa 23 tahun itu beliau kerap kali menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau kita rincikan lagi, 13 tahun di Mekah. Selama 13 tahun itu Nabi menerima wahyu dari Allah. Dan 10 tahun di Madinah. Selama itu juga Nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian beliau wafat, meninggal dunia. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ketika haji wada, wahyu itu berbunyi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinah. Hari ini aku sempurnakan atasmu akan agamamu, dan aku sempurnakan nikmatku atas kamu, dan aku ridha dengan Islam sebagai agamamu.
Semua sahabat bersorak gembira ketika wahyu itu turun karena mereka tahu bahwa agama yang mereka anut itu adalah agama yang sempurna, yaitu Islam. Dan agama yang mereka anut itu adalah agama yang diridhoi di sisi Allah, yaitu Islam. Tetapi ada beberapa sahabat yang malah menangis. Bukan malah senang dan bahagia, tetapi justru menangis. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Ketika Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata, ada salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau bersedih? Kita semua umat Islam bergembira karena hari ini Haji Wada. Di Haji Wada ketika sedang wukuf di Arafah, Allah Ta'ala umumkan bahwa agama kita sudah sempurna." Sayyidina Abu Bakar masih belum bisa menjelaskan sampai hatinya tenang dan beliau mengusap air matanya. Tahukah engkau, apabila wahyu sudah disempurnakan oleh Allah, maka Jibril tidak akan turun lagi menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Berarti tugas Nabi Muhammad sudah selesai. Kalau tugas Nabi Muhammad sudah selesai, sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Kamu tidak sadarkah akan hal itu? Baru orang-orang itu mengerti. Akhirnya mereka juga ikut prihatin dan meneteskan air mata setelah bahagia. Rasulullah sebentar lagi mau wafat. Makanya ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dipanggil oleh abahnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha dipanggil oleh abahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berbisik ke telinganya. Ketika Nabi berbisik ke telinga Sayyidah Fatimah, tiba-tiba Sayyidah Fatimah tidak bisa membendung air mata, langsung menangis. Nangis Sayyidah Fatimah. Nabi tidak tega melihat putrinya menangis. Akhirnya Nabi berbisik lagi untuk yang kedua kalinya. Setelah itu baru beliau bisa tersenyum lagi. Asma binti Umais, sahabat dekat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, penasaran apa sih sebenarnya yang dibisikkan oleh Rasulullah ke telinga Sayyidah Fatimah. Sampai-sampai beliau menangis. Kemudian berbisik lagi untuk yang kedua kalinya, akhirnya beliau tersenyum. Setelah Rasulullah pergi, maka Asma bertanya, "Wahai Sayyidah Fatimah, kenapa tadi ketika Nabi berbisik untuk yang pertama kalinya engkau menangis? Kemudian ketika berbisik untuk yang kedua kalinya engkau tersenyum?" Apa jawaban Sayyidah Fatimah? "Wahai Asma, tadi ketika ayah saya berbisik ke telinga saya, bisikan yang pertama, beliau memberitahukan bahwasanya malaikat Jibril itu setiap tahun datang menengok saya hanya sekali, malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Muzakarah Al-Quran. Tahun ini wahai Fatimah, Jibril datang kepada saya 2 kali. Sepertinya ayahmu ini sebentar lagi akan wafat. Sepertinya ayahmu ini sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Itulah wahai Asma yang membuat aku menangis. Aku tidak bisa lagi menahan air mata. Kemudian ayahku menyampaikan kepadaku, ittaqillaha wasbiri. Takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Itu pesan Nabi kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Aku menangis. Rupanya ayahku tidak sanggup, tidak sampai hati melihat aku menangis, kata Sayyidah Fatimah. Lalu ayahku berbisik lagi untuk yang kedua kalinya, dan ia menyampaikan, "Inna awwala ahli baiti luhuqan bi la anti." Wahai Fatimah, gak usah nangis. Sesungguhnya orang pertama dari keluargaku yang kelak menyusulku adalah engkau. Tenang saja, engkau nanti akan menyusulku. Ketika Nabi menyampaikan itu ke telingaku dalam bisikan yang kedua, maka barulah aku bisa berhenti menangis dan tenang. Artinya setelah Rasulullah wafat, sebentar lagi aku pun akan menyusulnya. Ternyata betul. Hanya selisih 6 bulan dalam riwayat. Hanya selisih setengah tahun dalam riwayat. Dan selama Rasulullah wafat,
Sejak itu Siti Fatimah tidak pernah tersenyum. Tidak pernah tersenyum. Seolah-olah beliau sedang menyimpan rasa sedih di dalam hatinya, tapi tidak diungkapkan oleh lisannya. 6 bulan kemudian setelah ayahnya wafat, Sayyidah Fatimah menyusul meninggal dunia. Al-Hasan dan Al-Husain masih kecil-kecil. Radhiyallahu an ashabi Rasulillahi wa ahli baitihi ajma'in. Begitu. Jadi ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara terpisah-pisah, secara berangsur-angsur itu kurang lebih 23 tahun. Karena beliau diutus menjadi rasul di usia 40 tahun dan meninggal di usia 63 tahun. Berarti masa beliau berdakwah itu 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Al-Madinatul Munawwarah. Faslun fi fadli syahri Ramadan. Asal membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Wa fi fadli syahri Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadhanu ila Ramadhana wal jumu'atu ilal jumu'ati was salatu ila salati mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Ramadan kepada Ramadan berikutnya. Ramadan tahun ini sampai kepada Ramadan tahun depan. Wal jumu'atu ilal jumu'ati. Hari Jumat kepada Jumat berikutnya. Wassalatu ila salati, dan dari salat kepada salat berikutnya. Tadi kita salat subuh sampai ke salat zuhur, nanti kita salat lagi. Nanti dari selesai salat zuhur sampai ke salat asar, kita salat lagi. Itu semua mukaffiratun lima bainahunna, dapat menghapus bagi dosa-dosa yang terjadi di antaranya. Jadi kita di bulan Ramadan ini puasa. Nanti kalau Allah Ta'ala panjangkan umur, di bulan Ramadan tahun depan kita niat untuk puasa lagi. Maka dosa-dosa yang terjadi di antara tahun ini dan tahun depan dihapus oleh Allah. Tahun kemarin kita puasa, ya mungkin banyak kita melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Sehingga masuk kembali bulan suci Ramadan tahun ini, kita pun berpuasa. Insya Allah dosa-dosa yang telah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga mulai Jumat kepada Jumat berikutnya. Besok hari Jumat kita pergi ke masjid, sholat Jumat. Lalu kemudian Jumat minggu depan kita sholat lagi ke masjid, melaksanakan sholat Jumat. Maka dosa-dosa yang terjadi di antara Jumat ke Jumat itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga habis sholat subuh ini, mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa-dosa. Mungkin kita tidak sengaja, tidak sadar lalu mungkin melakukan dosa. Insya Allah nanti kita sholat zuhur, dosa-dosa kita tadi dihapus. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, apabila adzan sudah dikumandangkan, beliau berseru kepada para sahabatnya, "Qumu ila narikum allati awqattumuha fa'atfi'uha." Kata beliau, bangunlah, datangi api-api yang kalian nyalakan itu dan padamkanlah ia. Maksudnya padamkan dosa-dosa itu dengan sholat. Itu sholat ke sholat menghapus dosa. Tapi ada syaratnya. Apa? Idza ijtunibatil kabair, apabila dihindari, dijauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar nggak bisa dihapus dengan seperti ini. Perlu dengan taubatan nasuha itu. Apa sih dosa-dosa besar itu? Banyak. Di antaranya adalah berzina. Di antaranya juga adalah minuman keras, sabu-sabu dan sejenisnya. Di antaranya juga adalah perjudian. Di antaranya juga adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Di antaranya juga adalah membunuh jiwa yang tidak bersalah dan seterusnya. Riba termasuk dosa besar. Nah ini nggak bisa dihapus dengan Ramadan kepada Ramadan.
Ini nggak bisa dihapus dengan sholat kepada sholat berikutnya. Tidak bisa dihapus dengan Jumat kepada Jumat yang akan datang. Karena dosa besar. Biasanya dosa-dosa besar itu ada haknya dalam syariat. Ada hukuman khusus dalam syariat. Orang yang mencuri dan barang yang dicurinya itu memenuhi syarat, maka tangannya nanti akan dipotong. Orang yang berzina, jika dia sudah pernah menikah, masih saja berzina, baik masih beristri atau bersuami lalu selingkuh, ataupun sudah janda dan duda, yang penting sudah pernah menikah lalu berzina, dirajam itu, diikat di pinggir jalan, dilempar dengan batu sampai mati, biar jadi pelajaran bagi yang lain, sehingga tidak ada yang berani lagi berzina. Tapi kalau dia ghairul muhsan, masih belum pernah menikah, lelakinya masih bejaka atau perempuannya masih gadis lalu berzina, maka dihukum dengan 100 kali cambukan, kemudian diasingkan selama 1 tahun, jangan sampai kelihatan lagi di kampung, di tempat dia berzina, diasingkan di jarak 2 marhalah, kurang lebih 80 sampai 84 km, begitu. Atau ada orang minum minuman keras, itu hadnya, hukumannya adalah dicambuk sebanyak 40 kali cambukan, dan seterusnya. Panjang kalau kita bahas tentang dosa-dosa besar. Asy-Syaikh Ibn Hajar mengarang kitab judulnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir. Di situ disebutkan macam-macam dosa besar. Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir. Larangan-larangan daripada melakukan dosa-dosa besar. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan lain yang insya Allah nanti akan kita bacakan di pelajaran hari Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa selalu merahmati kita dan memberkahi sisa-sisa umur kita ini, sehingga diberinya taufik untuk selalu beramal soleh dan menjauhi segala dosa-dosa dan maksiat. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah bi khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.